Halo, balik lagi sama gua FTX, salah satu brand ambassadornya pihak network. Ini gua mau menjelaskan sedikit tentang ekosistemnya pihak ya. Salah satunya Silencio. Sebelumnya gua mau jelasin sedikit tentang proyek Silencio ini apa sih. Silencio itu adalah proyek Web3 yang terdesentralisasi oleh Devin ya. Silencio juga merupakan sebuah proyek yang mengakuisisi suara dan menghasilkan mungkin token-token di masa depan ya. Dan di sini gue mau menjelaskan sedikit juga kenapa sih Silencio ini masuk ekosistemnya Peak, dan kenapa Silencio juga masuk dan memilih Peak sebagai kepalanya ya. Mungkin di sini gue mau terjemahin ke bahasa gue pribadi. Di dalam industri blockchain di mana dorongan inovasi mendorong kemajuan, memilih fondasi yang tepat sangatlah penting untuk setiap proyek yang ingin memberikan dampak besar. Di Silencio, kami merevolusi cara pandang masyarakat terhadap polusi suara, sebuah masalah yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental. Kita pertama merugikan PDB global sebesar 5 dolar triliun USD per tahun. Kami telah menciptakan jaringan terdesentralisasi yang memberikan penghargaan kepada pengguna di seluruh dunia karena mengirimkan data tentang tingkat kebisingan di sekitar mereka. Semudah menggunakan ponsel cerdas mereka. Hal ini menjadikan kami unik karena siapapun dapat mengaksesnya dalam hitungan detik dan mulai menambah nilai dengan berkontribusi. Berkat komunitas kami yang luar biasa, kami telah mengumpulkan kumpulan data tingkat kebisingan terbesar di dunia. Misi kami jelas, memanfaatkan kekuatan data berbasis komunitas untuk memetakan, menganalisis, pada akhirnya mengurangi polusi suara di lingkup perkotaan. Namun untuk mewujudkan visi ini, teknologi mendasarinya tidak hanya untuk kuat, namun juga selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan operasional. Nah, Silencio ini adalah sebuah proyek Devin yang mengakuisisi suara untuk data-data yang dia perlukan. Dan Silencio juga sudah mengumpulkan data yang cukup besar di dunia ya, bahkan mungkin nomor satu, karena Silencio ini adalah Web3 pertama mungkin di Devin ya, tentang proyek suara. Nah, di sini dijelasin kenapa sih Silencio ini memilih PEAK. Sini dijelasin, mungkin ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mungkin di sini gue sendiri bakal menjelaskan sedikit kenapa Silencio memilih PEAK menjadi kepala Devin dan masuk ekosistemnya. Karena PEAK sudah mencapai apa yang diharapkan, jadi mungkin Silencio memberikan sesuatu yang menarik di dalam ekosistem PEAK. Dan ini beberapa alasan kenapa Silencio bergabung dengan ekosistem PEAK Network. Pertama, penyelarasan teknik atau technical alignment. Inti dari kebutuhan teknologi Silencio adalah kemampuan untuk memproses sejumlah besar data yang terdesentralisasi dan real time dengan aman dan efisien. Arsitektur blockchain PEAK yang unik menawarkan hal tersebut. Dengan desain yang mendukung skalabilitas tinggi dan langkah-langkah keamanan yang kuat, penting untuk menangani data lingkungan sensitif yang dikumpulkan oleh Silencio, karena Silencio ini tugasnya hanya mengumpulkan data suara yang ada di dunia. Dia masuk ekosistem PEAK yang mungkin PEAK adalah nomor satunya Devin ya untuk saat ini.
Nah, teknikal ini ada beberapa bagian ya. Wah, itu adalah skalabilitas dan keamanan. Sini ada skalabilitas menurut Silencio, yaitu skalabilitas pihak. Blockchain pihak memanfaatkan pendekatan modular, memisahkan mekanisme komputasi dan konsensus yang memungkinkan skalabilitas yang signifikan. Hal ini penting bagi Silencio karena perusahaan ini ingin berekspansi secara global sehingga memerlukan platform yang dapat menangani transaksi dalam jumlah besar dan input data dari node yang tak terhitung jumlah tanpa mengurangi kinerja. Nah, karena pihak ini sudah memiliki data dan transaksi yang sangat cepat seperti yang sudah dijelaskan, yaitu 0,002 per transaksi dan kecepatan mungkin sampai 90 ya, karena hampir setara dengan Solana. Blok blok yang dicapai oleh pihak juga hanya 6 second, paling cepatnya itu 0,2 second. Mungkin ini bakal di-upgrade lagi di masa depan karena di sini dijelaskan 0,25 second in the future, atau di masa depan pihak akan mengalami upgrade untuk blockchain tersebut. Nah, di sini ada keamanan. Keamanan pihak adalah menyediakan lingkungan yang aman melalui teknik kriptografi yang canggih dan algoritma konsensus, memastikan integritas data dan keandalan sistem tetap terjaga. Bagi Silencio yang menangani data yang mungkin dihasilkan pengguna dan mungkin bersifat sensitif, memiliki sistem anti rusak adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, karena pihak ini memiliki keamanan yang cukup ketat yang tidak mungkin tidak bisa ditembus, soalnya pihak ini adalah proyek RWA ya, real time asset, serta proyek Devin yang menganut data-data real time di dunia. Dan mungkin ini beberapa fakta yang dimiliki pihak, yaitu 10.000 transaksi per second, 0,0 untuk biayanya hanya $0,0025 per transaksi. Mungkin kalau di rupiah hanya sekitar satu rupiah ya. Nakamoto Confidence of 90, affordable node hardware, jadi hanya nodenya sangat murah ya, hanya 3.000 per tahun biayanya. Block every 6 second, blok yang dicapai pihak hanya 6 second dan mungkin akan di-upgrade lagi sesuai yang saya bicarakan tadi, akan upgrade sampai 0,25 second in the future. Fast versatility. Selain pihak ini project Polkadot ya, tapi pihak akan compatible di Ethereum Virtual Machine atau mungkin layer 2 nya Ethereum ya. Yang kedua yaitu community and ecosystem. Nah, di sini community and ecosystem itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin saya akan jelaskan sedikit saja. Yang kedua itu community dan ecosystem. Ekosistem blockchain pihak yang berkembang sangat penting untuk pertumbuhan dan inovasi kolaboratif. Ekosistem kaya dengan pengembang startup dan perusahaan yang secara aktif terlibat dalam membangun beragam aplikasi. Komunitas yang dinamis ini tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga memberikan Silencio peluang kolaborasi potensial. Nah, seperti yang saya jelaskan waktu itu di video pertama, pihak juga adalah proyek yang memberikan inovasi untuk developer untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru melalui jaringan Crash ya, Canary-nya pihak. Developer sebelum melakukan mainnet di pihak bisa melakukan uji coba terlebih dahulu di jaringan Canary. Nah, yang pertama ini adalah peluang kolaborasi. Menjadi bagian dari ekosistem sinergis pihak memungkinkan Silencio mengakses jaringan mitra yang luas dan berkolaborasi dengan proyek Devin yang menjanjikan seperti yang mungkin Anda ketahui. Kami telah menjalin kemitraan dengan Natic Network yang merupakan salah satu Devin mobile pertama terbesar
dan sangat selaras dengan visi kami. Kemitraan ini menunjukkan sinergi yang dapat ditemukan Depin dalam ekosistem pihak. Nah, dan kedua, koneksi perusahaan dan institusi. Ekosistem pihak yang luas juga mencakup berbagai nama institusi perusahaan besar. Baru-baru ini pihak mengumumkan bergabung dengan Mastercard Star Program, memberikannya akses ke ekosistem mitra dan kontak raksasa pembayaran yang luas, dan memposisikannya untuk menghubungkan industri IoT, pembuat mobil, dan bahkan proyek internasional seperti Gaia X Mob ID yang dipimpin oleh BOS dan didanai oleh UE, di mana pihak menjadi bagiannya. Akses ini dapat menghasilkan lebih banyak kemitraan yang menghadirkan peningkatan fitur, pembelajaran bersama, dan bahkan usaha patungan yang memperluas kemampuan dan dampak Silentio. Yang ketiga, akses investor global. Selain masuknya ke ekosistem pihak yang banyak sekali benefit, masuk ekosistem pihak juga potensi mendapatkan investor global untuk mendanai proyek ya. Makanya Silentio sendiri memasuki ekosistemnya pihak support and growth, karena support oleh tim pihak sendiri sangat menakjubkan dan berkembang sangat cepat. Developer support, selain support dari komunitas pihak, developer pihak juga sangat mensupport untuk proyek-proyek yang akan dinaunginya. Pihak juga akan ada di layar 2-nya Ethereum serta substrate developer di Polkadot juga. Fitur inovatif. Yang ketiga, fitur inovatif yaitu pihak bukan sekedar blockchain, pihak adalah platform yang dirancang dengan fitur untuk yang khusus melayani Depin. Fitur-fitur ini selaras dengan persyaratan kami akan presisi. Yang pertama, penanganan data dan kontrak cerdas. Kedua, yaitu tokenomics yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, ekonomi ramah Depin. Yang keempat, strategi multi rantai. Yang kelima, fungsi Depin modular. Yang keempat yaitu adalah keberkelanjutan dan kepatuhan. Selain itu, penjelasan di sini mungkin komitmen pihak ya untuk mengurangi jejak ekologis sejalan dengan visi ini menjadikannya mitra ideal dan sudut pandang lingkungan. Terbagi dua, yang maksudnya keberlanjutan dan kepatuhan itu. Yang pertama, energi efisiensi. Blockchain pihak dirancang agar hemat energi, meminimalkan dampak lingkungan dibandingkan dengan jaringan Proof of Work atau POW ya, yang tradisional. Ini memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan di Web3. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Ketika teknologi blockchain menjadi lebih umum, kepatuhan terhadap peraturan menjadi semakin penting. Pendekatan proaktif pihak terhadap kepatuhan dan modal tata kelola kuat memastikan bahwa Silentio dapat beroperasi dengan percaya diri di berbagai yurisdiksi dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan data izin pengguna. Selain itu, sudah dijelaskan di bagian sini, keamanan pihak sangatlah bagus untuk dimasuki dan menjadi kepala Depin ya. Makanya Silentio sendiri memasuki ekosistemnya pihak. Dan yang ketiga adalah tim. Yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah tim IoT Lab yang mengembangkan pihak sebagai jaringan sumber terbuka
kumpulan individu-individu yang berotak besar, ramah dan sangat suportif dari seluruh penjuru dunia adalah salah satu aset utama yang ditawarkan pihak. Tim inti pihak tidak hanya aktif membangun sejak tahun 2016, namun mereka juga berhasil menarik beberapa orang terpintar di industri ini. Hal ini bisa langsung Anda rasakan saat bergabung dengan tim, dan ya, semua hal teknis sangatlah penting, tetapi Anda tidak boleh meremehkan pentingnya beberapa baik Anda bergaul dengan orang-orang bekerja dengan Anda, dan kami sangat bahagia dengan orang-orang pihak. Mungkin itu beberapa alasan kenapa sih Silencio ini masuk ekosistem pihak, karena pihak adalah salah satu tujuan yang dibutuhkan oleh Silencio untuk mengembangkan suatu proyeknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.